datang di Borkes, Cibor Podcast. Di episode perdana ini kita akan bahas ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita bersama narasumber Bapak Rahmat Wahyudi SPD selaku pembina OSIS dan MPK di SMPN 1 Cibung Bulang. Halo Abi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, baik semua. Abi, maaf kita ganggu waktunya sebentar buat tanya-tanya pertanyaan. Oke, tidak apa-apa, tenang aja. Semoga mudah-mudahan jadi informasi buat kita semua. Abi, jelasin dong tentang kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita. Ekskul di sekolah kita ya, ekskul di SMP Negeri 1 Cibung Bulang itu ekskul yang sangat menjadi penunjang untuk kemajuan sekolah kita dan juga salah satu faktor yang membuat anak-anak Cibung Bulang ini mungkin semangat sekolah di sini ya. Karena di SMP Negeri 1 Cibung Bulang ini anak-anak itu begitu antusias kalau sudah mengenai ekskul ya. Kegiatan ekskul ini sangat diminati. Ini tergambar dari begitu banyak mereka memilih setiap ekskul ini. Kalau dibatasi mereka selalunya pengennya nambah, pengennya 1 atau 2 gitu. Makanya kalau dibilang sebagai penunjang penunjang dari nama baik SMP Negeri 1 Bulung ini, memang ekskul ini faktor yang menjadi penentu untuk anak-anak memajukan prestasinya. Wah, bagus juga ya Bi buat kita mengasah kemampuan kita. Betul. Ya. Kira-kira apa aja nih Bi jenis-jenis ekstrakurikuler yang ada di sekolah kita? Kalau dibilang jenis-jenis, ekskul di kita itu terbagi menjadi sekitar 12 ekskul ya. Ada juga kalau dibagi menjadi bidangnya, ada bidang keagamaan, ada bidang olahraganya, ada bidang bela dirinya, ada juga bidang organisasinya. Itu dari bidang-bidangnya. Kalau jenisnya itu ada sekitar 12 ya, ada 12 ekskul. Di antaranya ada BTQ, ada taekwondo, ada karate, ada pramuka, ada PMR, terus ada juga volleyball, ada juga basket ya. Bulu tangkis dan mungkin banyak lagi ya kalau jelasin. Wah, seru banget ya Bi. Jadi Pasti seru banget ya. Kita jadi gak bingung buat milihnya ya Bi ya. Justru jadi bingung, bukan gak bingung, jadi bingung. Soalnya bagus semua. Ekskulnya bagus semua, prestasinya bisa dilihat mungkin ya. Moza ya. Moza bisa lihat mungkinnya prestasinya di belakang kita nih ya. Banyak piala-piala ini dari hasil ekskul. Ini dari ekskul dari 12 macam itu ya. Dan alhamdulillah setiap tahun itu pasti ada aja yang menyumbangkan piala ataupun prestasi dari ekskul-ekskul tersebut. Bagaimana Dimi buat penyusunan waktunya? Ini yang paling bingung sebetulnya penyusunan waktu ya di saat kita kemarin sebelum pandemi dan setelah pandemi ini COVID ini lumayan cukup rumit ya menyusun waktunya karena memang kita terbatas dengan aturan dari dinas bahwa ada pembatasan waktu untuk kegiatan-kegiatan seperti ekskul gitu. Tapi alhamdulillah selama ini di sekolah kita tetap bisa berjalan walaupun mungkin waktunya ini masih terbatas ya, tidak maksimal. Nah, mereka melaksanakan ekskul ini biasanya setelah pulang sekolah. Ya, setelah pulang sekolah mereka istirahat sebentar, melaksanakan sholat ataupun ibadah. Setelah itu baru mereka melakukan ekskul dari jam 1 siang sampai jam 3 sore biasa seperti itu. Penilaian seperti apa yang dilakukan untuk ekskul? Kalau penilaian di ekskul ini sendiri sebetulnya macam-macam ya. Setiap ekskul berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau dilihat dari pada umumnya penilaian ini mungkin mereka itu terfokus kepada satu keaktifannya ya. Keaktifannya mereka ketika latihan hadir apa tidak gitu ya. Sering bolos apa tidak. Terus juga dilihat dari kemampuan skillnya ya, mereka ketika ikut ekskul itu sudah sampai di mana kemampuannya nih ya, dari mulai tidak bisa menjadi mahir seperti itu. Itu penilaian itu berbeda-beda ya. Juga nanti akhirnya ada penilaian sikap ya. Terkadang kan kalau kita biasanya kalau menilai ekskul itu hanya satu sisi saja ya, hanya kemampuannya aja gitu. Padahal kalau dilihat banyak sekali kriteria yang dinilai gitu. Itu supaya menjadi penilaian yang objektif nantinya ya, benar-benar kemampuan siswa nanti yang dinilai, tidak satu bidang saja atau satu sisi pihak saja gitu. Berapa waktu Bi yang bentar, mau aja ikutan ekskul apa? Mau aja ikutan ekskul seni musik. Seni musik? Iya. Udah pinter dong ya. Bidang apa, dipegang apa di seni musik? Bass. Udah bisa? Alhamdulillah. Oh iya, oke, bagus atau kalau gitu ya. Sok apa lagi? Berapa waktu yang diberikan untuk setiap ekskul?
Kalau waktu yang diberikan untuk pihak sekolah sebetulnya fleksibel ya, tergantung kebutuhan dari ekskul tersebut. Tapi kita memang membatasi sih, supaya apa? Supaya jangan istilahnya terlalu apa ya, terlalu anak-anak tuh terlalu capek kalau tidak dibatasi. Biasanya antara 1 sampai 2 jam ekskul itu diberikan kelebihan apa? Diberikan keluasan waktunya untuk melaksanakan kegiatannya. Kalau tapi ada juga sih sebetulnya ada yang ada yang lebih, ada yang 3 jam ya. 3 jam itu maksudnya 3 kali 60 menit ya. Itu ada yang sampai seperti itu. Mungkin karena memang materinya banyak ya, mungkin, atau kadang juga mereka itu terlalu asik gitu ya dengan ekskul-ekskulnya gitu. Jadi suka sedikit-sedikit lah menambah waktu. Tapi kadang juga ada yang memang pas waktunya gitu ya, memang sesuai dengan materi yang mereka berikan. Ya biar nggak koporsil ting ya. Betul ya. Mau jadi pun tahu ya kalau udah latihan ya. Gimana terusnya? Apakah semua siswa wajib mengikuti ekskul? Semua siswa untuk di sekolah kita ini diwajibkan untuk ikut ekskul. Kenapa diwajibkan? Ini jadi pertanyaan mungkin ya. Karena nanti di akhir pembelajaran, di akhir tahun itu mereka akan mendapatkan yang namanya raport ya. Nah, di raport ini ada penilaian ekskul yang harus ada nilainya, dan juga jadi satu penentu untuk kenaikan kelas. Nah, kalau mereka tidak punya nilai ekskul, itu biasanya kenaikan kelasnya suka jadi bermasalah ya. Karena kan di dalam peraturan juga ada gitu ya, ekskul itu satu penilaian yang akan ada di raport nantinya gitu. Makanya setiap anak di sini, setiap siswa di sini harus ikut ekskul, walaupun misalkan ekskul itu cuma 1 gitu. Harus. Apa ada batasan buat ngikutin ekskul gitu, lebih dari 1? Nah, tadi udah dibilang mungkin ya, sebetulnya karena antusias teman-teman Moza ini ya, atau siswa-siswa sini ke ekskul itu begitu semangat, begitu kuat ya, begitu menggebu-gebu. Biasanya mereka tuh pengennya lebih dari 1. Tapi kan kasihan tadi ya, kalau kita bebaskan nanti akhirnya kecapean ya, diporsir terus seperti itu. Maka akhirnya untuk tiap anak siswa atau setiap siswa itu kita batasi cukup dengan 1 ekskul saja gitu ya, agar tadi tujuannya maksimal, pencapaiannya nanti maksimal ya. Karena kalau ikut banyak ekskul jadi tidak fokus kemampuannya itu di mana sebetulnya gitu. Ya, jadi tidak maksimalnya itu maksudnya nanti misalkan nih ikut di poli, ikut di bela diri karate atau taekwondo, ikut di band. Nah, nanti tidak ada yang dikuasai benar-benar gitu akhirnya. Makanya cukup 1 tapi dikuasai benar-benar dan fokus maksimal hasilnya. Itu yang diharapkan. Karena memang nanti bisa arahnya ke prestasi gitu ya, untuk prestasi anak itu sendiri gitu, seperti itu. Bagaimana keadaan masing-masing ekskul setelah pandemi? Wah, kalau dilihat dari keadaan ekskul ini kalau setelah pandemi ini ya, memang macam-macam sih. Ada yang ekskul ini berjalannya seperti yang sebelum pandemi. Maksudnya masih giat, masih berjalan, masih bagus ya itunya kegiatannya. Ada juga yang memang setengah-setengah ya istilahnya ya, karena mungkin dilihat dari kondisi waktunya, dilihat dari kondisi siswa-siswinya ya yang ikut kegiatan ekskul ini tidak maksimal gitu. Tapi alhamdulillah walaupun begitu tetap masih berjalan ya, tetap masih bisa berjalan. Walaupun tadi tidak maksimal, dan alhamdulillah kemarin saja kita walaupun pandemi ini masih bisa menyumbangkan prestasi ya di beberapa ekskul ya, walaupun tadi ekskulnya tidak maksimal secara online kadang ya. Itulah mungkin keadaannya. Mudah-mudahan sih setelah pandemi ini akan bisa lebih maksimal lagi hasil prestasinya. Kalau menurut Abi sebenarnya sistem ekskul itu gimana, Bi? Sistem ekskul yang baik itu kalau dilihat sebetulnya harus ada 3 ya. Pertama ada perencanaan, kedua ada pelaksanaan, ketiga ada evaluasi. Nah, perencanaan mereka bisa merencanakan nih setiap ekskul itu harusnya dari mulai bikin program ya. Selama setahun ini mau buat kegiatan apa sih? Apa yang akan dicapai ketika 1 tahun ini? Ya, itu perencanaan. Bisa berupa program tadi ya, program kerjanya. Yang kedua pelaksanaan. Nah, pelaksanaan ini harus maksimal nih. Dari program kerja itu kan pelaksanaan ini harus sesuai dengan pelaksanaan, sesuai dengan perencanaan ya. Karena kalau tidak sesuai dengan perencanaan, nanti pelaksanaan kan kemana-mana nih ya, tidak fokus gitu ya. Yang direncanakannya misalkan nih minggu ini mau di band lah, misalkan di band latihan
metik gitar gitu ya, cukup gitu metik ya, aja. Bi, ya. Nanti kalau pas di pelaksanaannya bukan itu yang dilaksanakan, nanti hasilnya tidak maksimal. Nah, yang terakhir mungkin nanti dievaluasi. Nah, harus ada evaluasi nih, sejauh mana kemampuan anak ini dari perencanaannya, kita dari pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, ini dievaluasi. Terus dari prestasi nanti ya, kalau misalkan di evaluasinya anak kurang maksimal dengan kegiatan yang di awal tadi perencanaan, harus dirubah tuh perencanaannya. Ya, disesuaikan dengan kemampuan anaknya. Karena seperti itu, kalau di kita sih sebetulnya alhamdulillah itu semua sudah dijalani ya. Tapi karena tadi kondisi kita kemarin pandemi ya, COVID-19 ini, jadi ya ada yang terhentikan, ada yang berjalannya tersendat-sendat gitu. Jadi memang belum terlalu maksimal gitu ya untuk sekarang ini. Oh ya nih Bi, apa tujuan ekskul Bu? Tujuan ekskul itu sebetulnya kalau dilihat dari fungsinya yaitu untuk mengembangkan bakat siswa-siswi ini ya. Jadi kalau ada siswa-siswinya punya bakat di bidang-bidang tadi yang Bapak sebutkan ya, ada mungkin bela diri, bidang keagamaan ya, seni dan segala macam, itu bisa dikembangkan melalui ekskul. Nah, dan ini juga sebagai bekal hidupnya nanti ketika mereka ini, teman-teman Moja ini atau siswa-siswi ini ketika melangkah di tingkat berikutnya di SMA, itu masih bisa, nanti mereka bisa berprestasi di sana. Jadi kalau dibilang tadi sebagai wadah apresiasi setiap anak siswa ini memang betul ya. Dengan ekskul ini mereka bisa berkembang bakatnya ya. Mengasah ya Bi. Betul, mengasah kemampuan mereka supaya mereka nanti akhirnya punya prestasi yang bisa dibanggakan keluar dari sekolah ini gitu sebetulnya. Bi, apakah ada kendala gitu dari pelatih-pelatihnya selama pandemi? Banyak sebetulnya. Karena pelatih kita kan beda-beda ya. Kayak pelatih kita ini ada yang dari dalam sekolah SMP 1 Cibumulang juga, ada yang dari luar, ada yang dari alumni. Jadi kalau dibilang kendala ya memang banyak, karena kan dengan perbedaan itu banyak keinginan ya yang tidak sama gitu ya. Tapi alhamdulillah semua itu kita bisa koordinir ya dengan baik, kita wadahi dengan baik aspirasi mereka para pelatih ini. Walaupun tadi Bapak bilang dengan segala keterbatasan sekolah kita ya, misalkan contoh kalau mereka perlu sarana dan prasarana, kita mungkin tidak terlalu maksimal menyediakannya, hanya sebagian. Tapi alhamdulillah walaupun dengan keadaan seperti itu, pelatih, pembina dan pihak sekolah semuanya bisa bersinergi dengan baik ya untuk mengembangkan ekskul kita ini. Perlahan tapi pasti ya Bi ya. Oke, betul, bagus itu. Terakhir nih Bi, apa kedepannya, gimana kedepannya buat ekskul di sekolah kita? Ya, kita sih punya harapan besar ya untuk ekskul ini. Setelah keadaan pandemi COVID-19 ini mudah-mudahan bisa cepat berakhir. Harapan kita ekskul kita itu di SMP 1 Cibumulang ini bisa lebih berkembang, bisa lebih berprestasi. Dengan jalan kita di sekolah, pihak sekolah bisa memfasilitasi segala kebutuhan menjadi ekskul ini ya. Mudah-mudahan juga menambah semangat dari teman-teman Moja atau siswa-siswi SMP Negeri 1 Cibumulang ini. Dengan semangat itu kan akhirnya mereka bisa lebih berprestasi gitu ya. Itu harapan sekolah. Dan mudah-mudahan juga ke depannya prestasi-prestasi ini hanya bukan pada bidang 1, bidang 2, bidang saja, tapi semua ekskul bisa berprestasi ya dari 12 ekskul ini. Karena memang kebanyakan kita memang belum semua ekskul nih ya berprestasi dari 12 ini. Hanya beberapa ekskul saja yang punya prestasinya itu terus meningkat. Nah, mudah-mudahan juga setelah ini tadi Bapak bilang semua ekskul, 12 ekskul ini di sekolah kita semuanya bisa berprestasi, mengharumkan nama SMP Negeri 1 Cibumulang. Itu harapannya mungkin ya. Terima kasih Bi, maaf sekali lagi mengganggu. Tidak apa-apa. Ya, oke. Demikian podcast hari ini. Terima kasih Abi Ya, atas sama-sama. waktunya. Semoga berguna bagi seluruh teman-teman yang ada di sekolah kita maupun yang di luar sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.